Oke, halo semua, kembali lagi bersama podcast yang paling slay, yaitu BBS Stitching Secrets Slaying Style. Let's spill the thread. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Nabila Udina dari KTF Angkatan 21 selaku MC yang bakal memandu episode pada kali ini. Nah, di sini udah ada bintang tamu yang cantik-cantik ini. Boleh dong perkenalkan diri, nama, jurusan sama angkatan. Oke, perkenalkan, nama gue Amanda Latifah dari KTF 21. Halo, kenalin, nama gue Aurora Morris dari Angkatan 2021, jurusan Kria Textile Fashion. Oke, nah tema kali ini gue bakal ngebahas tentang karakter fashion. Nama temanya How to Find Your Fashion Character. Cocok banget gak sih? Dilihat-lihat gue kayak kalian udah bisa nemuin karakter yang comfy banget, yang gue banget gitu. Dari lo dulu deh, style apa sih yang manda banget gitu? Kalau gue banget itu sebenarnya kalau buat daily basis, gitu. Gue tuh suka yang preppy style. Jadi Preppy. kayak pakai cardigan atau enggak pakai blazer, terus pakai yang old skirt, kayak gitu, terus sepatunya boots. Nah, itu gue suka banget kayak warna-warnanya gitu? Lebih suka yang kayak monokrom atau enggak yang natural atau enggak yang kayak earth tone. Gue suka yang kayak gitu, yang comfort zone sih gitu. I see. Kalau Aurora? Kalau buat gue sih, style gue mungkin bisa dilihat kayak vintage, timeless gitu ya. Timeless, tapi gue juga suka yang casual, elegan. Terus juga maksudnya kayak blazer juga kayak giving something chic style-nya juga selain feminine elegan di diri gue. Oke. Ya, kayak gitu. Putri-putri gitu ya. Apa sih? Mungkin ya bisa Peri kecil. Siapa sih dia suka apa sih? Yang suka penyanyi. Nadine Amiza. Iya, Nadine Amiza banget nih kayaknya nih, kayak vibes-nya. Cottagecore mungkin. Iya. Mungkin lebih ke Bukan kroket. Iya. Bukan, beda. Kroket biasanya. Mungkin sebut aja vintage timeless aja. Oh, vintage timeless. Oke. Nah, kalau ada nggak sih lo punya role model yang kayak gue punya dapat inspirasi dari orang ini nih gitu. Lo punya nggak? Kalau gue sendiri sih nggak yang spesifik banget, cuman gue suka nonton film-film, nonton movies itu suka banget perhatiin outfit orang-orangnya. Nah, untuk kayak influencer yang kayak fashion di fashion industry mungkin kayak tiktokers kali ya, tiktokers, selebgram, atau nggak artis, itu gue suka merhatiin mungkin kayak Sashfir, BC, yang kayak Shirin juga bisa, itu mungkin ngerasanya cocok aja gitu sama style gue gitu. Dan kayak mereka nge-spill yang zaman sekarang juga gak sih? Iya. Kalau BC lebih kayak simple-simple gitu gak? Iya, itu gue suka banget Iya, gitu. iya. Jadi kayak classy, enak lah gitu. Apaan enak anjing? Terus kalau Aurora apa role model-nya? Apa? Role model, iya. Icon fashion-nya lah. Kalau icon fashion sih sebenarnya gue Jadi mau gue apa? bingung nih gue. Rania Yamin, tau Rania Yamin gak? Oh iya, jadi itu dia orang salah satu putri keraton dari Jogja. Oh, lu sukanya keraton Indonesia gitu ya? Ya, selain itu juga gue role model gue Bella Hadid juga. Boleh. Gue suka banget sama dia yang powerful woman juga, dan terus juga dia kayak tough woman banget gitu ya? Tough woman, feminimnya juga ada gitu. Tapi powerful gitu. Tapi awal gue ngira lu Bali nyet. Sumpah gitu. Iya, jadi kayak pas gue liat, ya orang Indonesia banget gitu. Banget. Cocok banget Mau sih tau dari gak Bali. gue dari mana? Dari mana? Sunda sebenarnya. Oh, lu Sunda. Sunda, Bali. Tapi kayak orang Bali banget. Iya, Kayak Indonesia, apa sih? Ayu Ge nih gitu. Bali gitu. Ya, mungkin gara-gara gue pernah menari Bali soalnya. Ya, Terus waktu tiba-tiba sekolah- lu, iya, muka lu kayak Bali apa gimana sih? Gue waktu sekolah gue suka traditional dance juga, maksudnya kayak Bali-Bali aktif gitu. ya. Aktif. Iya. Oke, nah kan lu udah punya tahu nih karakter fashion masing-masing. Nah, gue tuh ngerasa waktu maba tuh kayak pas masuk gue tuh apa ya? Terus kayak pasti kayak nge-explore dulu nggak sih? Entah tiba-tiba warna-warni, tiba-tiba hitam, monokrom dan segala macam. Nah, tips dari kalian tuh kalau pengen punya karakter diri masing-masing buat di bidang fashion tuh kayak gimana sih? Karakter fashion itu gimana gitu? Kalau dari gue mungkin gue juga awalnya kalau waktu sebelum pas masuk univ kan belum tahu gitu karakter style fashion gue ini di mana, tapi sebenarnya kayak dari lingkungan sekitar atau hal hobi yang lo suka, atau misalkan sesuatu film yang lo suka bisa diterapin di diri kita gitu, bisa nemuin style sendiri dari hal-hal kecil. Misal
dari influencer yang lo suka juga, jadi lo bisa suka dengan gayanya, terus lo nerapin di diri kita, cocok gak sih ternyata yang kita suka itu cocok juga gitu di diri kita buat kita stylin sendiri gitu. Kayak something misal gue juga suka Rania Yamin, sosok yang kayak perempuan yang suka berkain swastra, dan gue juga cukup tertarik sama kain wastra yang timelessnya juga gitu. Sekarang udah dicampur dengan modernnya juga, modern style-nya juga gitu. Cocok banget, berarti alasan lo masuk Kria itu kali ya? Yang ada suatu Indonesianya gitu. Ya, apa lo awalnya awalnya gue nggak tahu sih sebenarnya di Kria itu bakalan belajar batik gitu. Iya. Nah justru waktu gue masuk Kria lebih mendalami, ternyata batik juga fun gitu buat gue gitu. Terus juga etnik dapat, elegannya dapat. Terus juga culture Indonesia tuh kan banyak banget ya, dan menurut gue cantik sih, it's beautiful the way it is gitu. Kalau sendiri gimana tuh? Kalau gue sih awal masuk kuliah bener-bener jangan deh setahun pertama kuliah juga kayak krisis identity gitu loh. Gue nggak tahu ini gue sukain kayak gimana sih gitu. Bener-bener yang gue cuma tahu gue tuh warna hitam. Gue suka warna hitam, gelap-gelap. Udah gue nggak mau explore karena gue ngerasa gue nggak cocok warna-warna lain. Terus seiring berjalannya waktu gue kayak gue nggak bisa nih kok kayak gini terus. Jadi gue coba explore warna-warna lain. Terus kayak gue pengen coba kayak pakai cardigan atau pakai dress. Kayak dulu gue anti banget rok dan dress. Dulu gue anti banget, jadi gue ngerasa kayak apa sih, gue nggak suka, nggak cocok gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gue coba explore dengan style yang bermacam-macam, sampai pada akhirnya gue tuh menemukan jati diri kayak berarti gue cocok yang kayak gini nih. Gue juga yang kayak nonton film yang kayak gitu-gitu. Terus juga sekarang kan udah ada Pinterest ya, mungkin zaman dulu kita SMP SMA itu kayak Pinterest tuh belum ada gitu. Sekarang tuh akan ada Pinterest, gue jadi lebih bisa research tentang style apa sih yang lagi ada, lagi booming gitu. Terus style apa sih yang kira-kira cocok buat gue gitu. Cuman kan balik lagi kalau gue seorang hijabers ya, agak sedikit sulit untuk mix and match. Jadi mungkin gue menemukan referensi nih di Pinterest. Terus kayak gimana caranya gue mengimplementasikan ke diri gue sendiri biar jadinya cocok di gue. Sedangkan gue harus menutup aurat atau walaupun apa. hijab kita sebenarnya juga bisa nge-styling gitu, bisa nge-explore. Sih keren banget. No limit sih kalau buat styling ya. Benar-benar bisa. Nah, oke, jadi gitu ya. Struggle lo buat nggak struggle banget sih. Tips buat kalian, gimana sih cara kalian bisa nemuin karakter fashion dalam diri kalian, guys? Nah, gue pengen nanyain, kan kita tugas-tugas tuh kan buat image board, mood board dan segala macam. Kita punya style masing-masing. Nah, dari karakter fashion kalian itu mempengaruhi nggak sih sama desain-desain buat tugas itu? Kalau gue pribadi pada awalnya tuh nggak ngaruh sama sekali, karena gue anaknya suka explore dan suka coba hal-hal baru, dan gue anaknya bosenan. Jadi pas awal-awal maba itu bener-bener kan gue sukanya hitam ya, bajunya hitam, kerudungnya hitam. Cuman waktu bikin karya itu bener-bener nggak pengaruh sama sekali. Bahkan gue kayak nggak mau warna hitam karena bosen hitam mulu gitu. Jadi kadang gue pakai warna pink atau nggak tiba-tiba gue pakai yang monokrom atau tiba-tiba pakai earth tone di semua karya-karyanya gitu. Nah itu pada awalnya. Tapi semakin kesini gue kayak udah puas nih coba-coba semua konsep, gue coba semua warna, gue coba semua eksplorasi, sampai akhirnya gue kayak udah tetap ternyata style gue tuh di sini untuk berkarya. Gue nyamannya dengan karya gue yang seperti ini. Jadi untuk sekarang sih pengaruh, tapi dulu enggak gitu. Tapi berarti yang lo suka ini ya kayak gini, natural. Gue sukanya yang kayak klasik, terus yang versatile, warna-warnanya earth tone dan natural yang kayak gitu. Oke. Kalau buat Aurora sendiri? Kalau buat gue, style gue sih ada beberapa yang gue aplikasiin ke desain, tapi gue juga sama kayak Manda suka explore juga, enggak melulu. Misal nih gue suka banget sama yang tradisional, tapi gue juga pernah bikin mood board yang dia kayak metallic style atau futuristic juga. Terus juga gue inspirasi dari animation juga kayak Ghibli, itu gue pernah juga. Sama dari film, movie. Tapi selain itu gue juga pernah bikin konsep yang gue suka gitu, jadi kayak fairy tale gitu di image. Berarti desain-desain tugas itu lebih banyak nge-explore gak sih kita? Iya benar. Kayak nyari jati diri dari situ juga sebenarnya. Mood-board gitu ya. Iya, jadi gue juga suka sih yang hitam putih juga gue suka. Tapi kalau misalnya itu terus juga kan bosen, jadi gue juga explore warna-warna lain gitu. Tapi
pas makin kesini dari yang udah pernah gue desain dan gue coba style di beberapa designing gue, ada beberapa poin atau aksen yang gue banget juga gitu. Ada floral, jadi gue tuh suka yang floral gitu, kayak bunga gitu. Ternyata ada sangkut pautnya di dalam style desain itu tuh ada gitu, tetap ada walaupun dia beda-beda tema atau beda-beda konsep gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau beda-beda tugas sekarang kita masuk ke Porto itu ngesulitin gak sih? Banget. Ya kan? Kalau gue sendiri tuh soalnya desain gue semester 1 yang buat Nirmana dan segala macam, sama reka latar lah itu gue masih nge-explore. Tapi setelahnya tuh gue ya hitam merah tuh gue ngerasa gue banget gitu. Jadi kalau bisa dilihat karya belakang itu punya gue. Jadi maksudnya kayak jadi gue sukanya ya grunge yang something kayak gitu. Terus gue pas masukin ngerjain Porto, masuk semua lagi kayak gitu loh. Tapi lu kalau buat Porto itu lu ngerasa struggle gak jadinya? Kalau gue banget. Ada lu ngapain tuh? Ngebuat Jadi karya tuh gimana? enggak. Jadi kalau gue sebenarnya kalau kemarin juga asistensi itu ternyata dapat saran dari dosennya untuk di bridging aja karyanya. Soalnya gue juga ada yang kayak natural banget, terus tiba-tiba agak berwarna sedikit, sampai yang berwarna banget, sampai yang duar-duar warnanya gitu. Jadi template-nya di diubah-ubah gitu apa satu vibes? tetap satu vibe. Terus tapi maksud gue ya satu template. Iya. Terus Jadi gue bikin template-nya tuh cari aman, jadi yang warnanya netral, jadi dan elemennya nggak terlalu banyak, biar soalnya kan kontennya kan benar-benar beda-beda banget gado-gado ya gitu. Gado-gado. Gado-gado, jadi gue juga bingung kalau misalnya gue bikinnya kayak floral, terus tiba-tiba nanti yang di sini Warna-warni warnanya warna gelap. black and white, terus kayak itu kan nggak cocok ya, tiba-tiba jeans kan nggak cocok tuh, jadi gue bikinnya template-nya yang warnanya natural. Kalau lu Sama sih, gue juga pakai template yang natural karena gue juga kan eksplorasinya enggak cuma satu tema yang misal gue suka hijau terus, enggak, maksudnya kayak banyak eksplorasi yang lain. Tapi kalau sesuaiin sama portofolio struggle juga sih, cuma karena gue agak berwarna gitu, maksudnya kayak merah juga, marun, terus hijau, terus biru, macem-macem lah ya. ya Jadi warnanya. backgroundnya netral, netral, terus juga masih sekonsep gitu. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu, yang masih semester bawah, kita tuh dapat matkul portofolio. Jadi itu tentang tugas-tugas kita yang sebelumnya. Jadi kita harus nyesuaiin ya. Jadi kalau tips sih, kalau kalian mau explore boleh, tapi kalau di portonya mungkin bakal bingung karena banyak yang motifnya diulang ya. Iya. Disuruh buat ulang karena biar samain sama template portonya. Jadi kalau kalian udah punya style masing-masing, kayaknya Gue enggak sih. oh iya, lu sama siapa emang? Iya, gue juga Miss nggak ada. Maradita. Tapi Miss Maradita bisa lihat aja nanti ya Miss Maradita gimana ya. Jadi Itu maksudnya kayak mikir sendiri gitu loh. jadi nggak terlalu diarahin ke sana ya? Otodidak. Jadi otodidak gitu. Ah, Kita yang nyesuaiin sendiri. Cuma dia ngasih Oh, tahu ya yang udah, colorful siapa, netral siapa. Jadi karena gue emang bukan colorful ya, jadi gue ngambilnya yang netral. Kalau gue sama Bu Ila, jadi kayak bener-bener motif Dirombak. pada Gue disuruh juga ulang. sama Bu Ila. Dirombak ya. Tapi disuruh ulang kan motif ada Gue beberapa sih, orang. gue enggak sih. Kalau gue enggak, gue masih masuk. Kalau gue bener nggak masuk, cuman karena semua konten gue berbeda, jadi ya udah kamu bikin bridgingnya aja. Gue Gitu. harus tema semua gitu. Sebenarnya kalau misalnya gini loh, yang kebanyakan yang disuruh ulang itu, kalau misalnya lu punya 6 konten, 6 karya, 5 ini sama, satunya beda. Nah itu yang lu ubah. Jadi kalau misalnya kayak gue beda-beda semua, ya udah lu bikin urutannya aja Jadi gitu. berarti oke aja sih. Gitu. Oh. Saya kayak mau kan ini juga beda kan, di satu doang nih yang beda, terus makanya disuruh Iya, dia kan foto hitam ulang. putih semua kan? Iya, kalau hitam putih semua tiba-tiba ada pink kan aneh. Iya, Iya. kayak Dabil kan pasti dia juga grunge yang rock Iya, metal iya. dan lain futuristik juga, dia kan merah hitam. Oke, nah gitu guys. Nah, kita masuk ngobrolin tentang kesibukan aja. Kalian sibuk apa? Ya, betul. Selain ngampus. Ya. Selain kalau buat saat ini sih organisasi. Iya, apa tuh? Gue ikut serat. Yeay, keren banget. Iya, akhirnya masuk Akhirnya. serat. Wah, akhirnya emang kenapa? Tahun lalu pernah daftar tapi nggak masuk. Nggak diterima guys. Contoh guys, gak pantang menyerah. Jadi Iya, kayak pantang menyerah. daftar-daftar. Udah Serat daftar. mungkin sih nolak dia. Iya.
Oh mau akhirnya tapi kan masuk juga men, Iya, aman masuk aja. Serat manajemen. Wes. Ya karena ya tertarik itu. Oke. Saya sama Sarah terus Apa Tun lagi? FC. Tun FC apa sih? Tun FC itu kayak Kayak ini, futsal kepanitiaan nasional nasional. championship. Sumpah futsal banget. Kenapa tiba-tiba lo ke futsal? Jauh banget ya, sorry. Kenapa Ra nggak cocok? Tapi divisinya kan Apa? gue POP, Apa tuh? public relation, perkontenan sama Oh. documentation. Oh, Iya, jadi megang-megang konten. big konten, nyari model juga buat si Oh, opening jadi- Tun FC, ya. Terus Rangkaian acaranya banyak. Iya, nyari media partner, jadi LO juga. Kayak gitu. Itu dari mana aja? Gue baru denger soalnya. Telkom. Telkom. Itu acara Telkom. Iya. Buat bola, khusus bola gitu. Oke, ini gue jelasin ya. Jadi gue sekarang juga ngejabat di Tun FC sebagai inti. Gue bendahara Tun FC tahun 2024. Jadi Tun FC itu kepanitiaan nasional yang diadakan Telkom University untuk mewadahi universitas-universitas di Indonesia untuk lomba Oh, jadi futsal. gede juga ya? Itu nasional. Iya, Jadi yang nasional. ikut itu dari seluruh Indonesia, dari Indonesia, berbagai provinsi, bahkan dari Kalimantan, dari Bali pernah ikut, terus dari Medan pernah gede ikut. banget ya. Emang ngeri Juga banget. banyak. Ya. Nah terus kenapa lintas jurusan banget ya? Maksud gue kenapa nggak masih di sekitaran fashion? Alasannya apa sih? Alasannya, kalau buat gue, buat anak kria pasti ngerti deh. Kita kan Apa? semua cewek semua ya. Iya benar. Maksudnya temen-temennya, lingkungannya itu Itu aja. aja, Ya, apalagi, ya, Evika pengalaman. juga, ya walaupun di Evika juga kan nggak terlalu kenal sama Iya, anak yang bener-bener. jurusan lain. Jurusan Jadi lain. kayak mau nyari relasi atau nggak apa? Nyari Konek- temen ya, yang koneksi ya. dari, Dari luar, jurusan jurusan lain lain. gitu, bisa dapet teman-teman dari luar kayak gitu selain anak-anak kria. Tapi apa? Kalau gua kan juga kok ini fun fact, gue anak kria tapi gue nggak pernah berkecimpung di organisasi dan kepanitiaan di Iya, Evika. iya, gue Itu fun fact. Jadi gue panitiaan pun lu nggak pernah, gue nggak pernah ikut apapun yang di Evika gitu. Kenapa tuh? Dari maba, Kenapa tuh? Kenapa suka? jadi dari maba itu gue selalu ikut yang di luar gitu. Jadi yang satu universitas yang di Telkom gitu. Jadi nggak yang Evika doang, nggak yang serat, nggak yang kria doang. Jadi gue suka ekspor keluar gitu gara-gara gue tuh pengen punya relasi yang bukan di ranah itu doang gitu. Dan itu gue kan sekarang lagi menjabat sebagai kepala departemen di sebuah UKM, itu divisi event entrepreneurship. Itu gue jadi itu UKM marketing di yang di dari Telkom. awal banget ya, Iya, Mbak? itu gue dari awal banget. Iya, Nah, iya. itu UKM marketing. Nah, kenapa gue join ke sana itu juga karena gue ngerasa gue udah ada nih bekalnya dari fashion dan gue butuh relasi di luar bidang itu. Nah, di Siapa tahu itu membutuhkan iya, lo nah, juga ya. dan gue ngerasa itu ngebantu banget buat sekarang karena Oh, iya. apa ya? Jadi mindset gue, terus cara pandang gue tuh terhadap semua hal yang gue lalui di sini tuh jadi lebih terbuka karena gue ngobrol dan ketemu dari orang-orang di luar Beda-beda ranah juga. itu. Iya, gue punya teman anak IT, gue punya teman anak bisnis, gue punya teman dari berbagai jurusan di Telkom. Jadi itu kayak mereka tuh kayak gini-gini, mereka tuh kalau nugas tuh kayak gini, mereka tuh kalau punya pressure tuh kayak gini, dan gue juga bisa ngebandingin sama jurusan gue gitu. Soalnya kalau relasi kita juga bisa nyari teman gitu, kita juga punya teman sekelas, punya teman ini, masih it's still okay lah gitu untuk yang gue belum terlalu berkecimpung, cuman ada minusnya juga karena gue belum pernah join serat dan maksudnya belum, kalau bisa dibilang pengalaman gue tuh nggak terlalu banyak di bidang fashion. Gue lebih banyak di luar bidang itu kayak di marketing, lebih di public relation yang kayak gitu. Agak sedikit sulit ketika gue ingin berkecimpung di dunia fashion lagi gitu. Kira buat CV. Ya itu bisa juga. Tapi CV tuh tergantung lu mau kemana gitu. Kalau misalnya gue mau magang tapi magangnya bukan di fashion industry, itu masih udah tergolong cukup kuat untuk bisa mendaftar. Cuman kalau misalnya gue pengen magang di fashion industry, itu gue masih sangat lemah lah CV-nya gitu. Ada plus minusnya gitu. Beda sama gue, kalau gue kan lebih suka di zona nyaman ya, bisa di sekitaran anak kria, tapi mungkin ini nyoba Pengalaman baru juga. Iya, pengalaman baru juga, nyoba dari luar zona nyaman gue buat masuk Tun FC, kayak organisasi di luar. Dan bisa dapet relasi dari luar. Nah, kan lu berarti sekarang juga lumayan sibuk ya, selain kuliah. Cara lo pada buat manage waktu tuh gimana kira-kira? Kalau gue sih ini sih punya skill multitasking. Iya. Jadi kalau misalnya
gue tuh semakin banyak yang gue lakukan, semakin banyak tugas gue saat itu, semakin banyak kegiatannya, gue semakin gampang buat ngatur waktunya. Beda kalau misalnya gue nggak punya. Tapi ini fun fact, soalnya gue dulu waktu maba tuh bener-bener kayak banyak banget kegiatan kan. Kita dulu gambar dasar, yang mana tugas ini tugas itu banyak banget, dan gue ikut sekaligus kepanitiaan tuh 3. Jadi kayak tugasnya tuh beruntun kayak bener-bener rapatnya rapat banyak, terus tugasnya banyak, parah gitu maba. Nah pas sekarang gue kan udah nggak terlalu sesibuk itu, terus kayak gue malah struggle nih, kenapa gue malah nunda-nunda jadinya, gara-gara gue punya waktu banyak, waktu luang. Iya, jadi gue ngerasa lebih baik gue sibuk banget daripada gue yang sibuknya tuh yang nanggung gitu. Mending gue langsung aja sibuk terus, biar gue tuh semakin gue sibuk banget, gue nggak punya ada waktu, gue nggak bisa bermalas-malasan karena gue nggak punya waktu banyak. Jadi selagi gue punya waktu luang, gue harus langsung kerjain. Jadi tugas ngerjain dulu, ada proker jadi gue nugas dulu. Iya, gitu. jadi gue nggak bisa ditunda-tunda waktu dulu. Nah sekarang karena gue agak sedikit longgar, karena sekarang gue kan jadi head of department ya, jadi gue nggak terlalu banyak, gue cuma mantau. Jadi gue agak sedikit longgar, terus ya jadi ya gitulah, gue agak banyak waktu buat ngerjain tugas. Cuman jadinya gue juga banyak waktu kosong gitu. Jadi gue agak sedikit molor gitu ngerjain tugasnya. Gue biasanya sih kayak gitu sih. Terus kalau lo manajemen waktu ya tadi. Cara bagi. Kalau gue nggak terlalu banyak ikut organisasi sih, mungkin lebih banyak sibuk bangetnya tuh sekarang pas maba sebenarnya cuma nugas, tapi karena nugas doang nih, jadi gue ada kesibukan lain, jadi megang bisnis kecil gitu, all shop. Nah cara gue aksesoris gitu. Ya aksesoris. Selain itu juga gue bantu all shop orang tua juga ada. Kayak gitu, lebih ke kesibukannya ngebagi antara ngampus sama nyari duit juga buat diri sendiri. Terus juga organisasi gitu. Keren. Cara bagi gue sih ya? Kalau gue sih mungkin buat gue gimana ya manage-nya? Kalau misalnya buat bisnis sendiri kan, karena all shop gue tuh limit gitu kan, jadi dia unlimited. Gimana? Ada pre-order atau gimana? Iya, jadi ada per collection. Jadi dia enggak mass product, enggak terus-terusan. Jadi dibikinnya pas gue lagi libur atau gue lagi weekend. Lagi renggang dari situ. Terus prioritasin ngerjain dulu misal tugasnya, tugas-tugas kayak step by step dikerjain dikit-dikit. Terus baru kalau untuk organisasi, kalau di waktu luang ikut organisasinya gitu. Kayak konsisten sama juga sih, gue juga multitasking sebenarnya. Itu ya, harus jatuhnya multitasking tuh harus. Bener sih, apalagi kalian tuh pengen aktif juga kepanitiaan, jadi kayak emang harus multitasking banget tuh. Apalagi kebanyakan kita tuh nugas perlu jadi praktek harus dibawa. Dan ini lucu banget, gue tuh sering banget kalau kita kan dulu kayak bawa tabung gambar lah, kita bawa mana yang segede itu, terus bawa buku gambar dan segala macam yang drawing sketch gitu. Itu kan gue suka rapat, kita pasti yang ikut organisasi pasti rapat gitu kan. Di saat orang lain tuh cuma bawa laptop, gue bawa semua barang-barang gue, cat-catnya, terus beserta pensil warna dan semua. Cat-catnya juga sih, gue bete sih dari temen-temen. Anjir serius, gue tuh kayak hektik sendiri. Dan itu bener-bener semua orang tuh ngeliatin. Gue lagi ngegambar tuh di sebuah kafe, terus orang semuanya cuma nge-laptop doang. Sedangkan gue kayak lagi, semua orang ngeliatin ini orang ngapain Dia gitu. multitasking. Organisasi juga, rapat juga dibawa tugasnya. Rapat gue juga waktu awal-awal tuh Nancy tuh gue tahu nggak sih studi image itu gue ngejahit lagi di ngemper di tangga, terus gue ngejahit gara-gara gue waktu luangnya cuma itu. Jadi kayak gue daripada orang acara di depan, gue ngeliatin sambil ngejahit kayak gitu. Jadi sebenarnya ya manfaatin waktu yang ada sih, walaupun sibuk. Kita sibuk, masing-masing sibuk, misalkan ngerjain ini itu, tapi kalau misalnya kita ada waktu luang ya digunain sebaik mungkin gitu. Walaupun suka males. Sebenarnya kita gue juga suka masih males banget orangnya, mager kayak aduh hari ini harus ngerjain tugas ini. Gue juga kadang the power of kepepet sih. Nah, Sumpah gue tuh nggak bisa kayak gitu. Kadang nggak bisa kayak gitu. Gue kalau liat SGD tuh selalu kayak, kok dia udah jadi duluan sih, kayak kenapa? Kayak baru ada deadline nih, deadline masih jauh seminggu kali. Kayak dia udah nge-upload, udah kelar gitu. Gue nggak bisa dari awal-awal. Gue tuh nggak bisa kayak sistem sebut semalam, karena gue tahu itu gue nggak mampu kayak gitu, dan gue pasti nggak maksimal. Gue tuh nggak mau itu, jadi
selagi Lu gue bisa mulai dari awal. perfeksionis banget ya, men? Enggak juga sih, cuman ya gue nggak suka aja kalau misalnya gue harusnya bisa lebih, cuman Contoh gara- yang kayak gini guys, tolong. itu waktu yang ini sih yang waktu gambar-gambar itu gue kayak Ah. emang sih agak perfeksionis yang waktu gambar-gambar itu. Terus semakin kesini ya udahlah, yang penting jadi, yang penting kelar, yang penting Kalau gue lulus. udah tua tuh ngerasa kayak gitu ya. Kayak Iya, lo paling Udah berasa semester tua. kayak yang paling tahu kemampuan lo pasti diri lo Iya, sendiri. benar. Jadi Dan kayak semua ada fasenya, men. iya, manage waktu. Dia keren sendiri. sih, maksudnya kayak tugas nih deadline 3 jam lagi dia baru ngerjain dan kelar dan bagus. Itu gue kayak, Rah, lu Itu apa? Sebenarnya itu nggak baik guys, tapi Dia bisa. Tapi sometimes kalau udah kepepet, yang di otak kita Iya, langsung jalan. langsung kan? jalan. Kayak gitu. Kalau dari jauh-jauh tuh kayak, ini gue Jadi, buat apa ya? buat gue itu struggle-nya inspirasi sih. Inspirasi tuh Iya, terlalu banyak brainstorming. inspirasi sama Iya. referensi itu tuh terlalu banyak buat gue, jadi kayak aduh milih yang gini-gini dan akhirnya baru terakhir baru bisa di jadi hasilnya gitu. Oke, next gue mau nanya, kalian pernah ikut fashion show gak sih? Kalau Runway. gue pernah. Kalau gue enggak pernah, tapi Belum. belum pernah. Oke, tapi Tapi pernah di backstage-nya. Oh, jadi fitter ya? Iya, jadi fitter. itu waktu acara apa tuh? Pastamita. Oh my god, Sasamita. Yang keren banget itu. Oh my god, itu keren, gue datang banget. Gue datang sebagai penonton itu kayak oh my god keren banget. Serius Gue gak sih di lu backstage jangan sumpah beres demi ya? Allah. Iya, Itu dia keren nonton. banget, gue nonton. Itu gue kayak dress up sebagus mungkin karena gue menghargai acaranya. Terus kayak gue Keren datang, banget sih, ini gak Swastamita. mengecewakan sih, ini Iya, keren iya. banget. Jangan mengecewakan ya Swastamita tahun ini. Ya enggak lah, tolong pressure sedikit. Tapi kayak kalian pasti tahu lah, Sasamita adalah acara runway yang dari Sangat anak ditunggu-tunggu. KTF. Jadi nanti bakal ada di bulan September. Jadi stay tune ya guys, jangan lupa beli tiketnya untuk maba-maba. Ini ngebantu banget buat Iya. kalian ke depan ngelihat bener banget. fashion yang lainnya. Reference Nah, buat kalian juga. Lu udah ya fashion show? Lu ikut apa kemarin? Kalau kemarin itu gue alhamdulillahnya dapat kesempatan ikut Indonesia Fashion Week. Iya, Boy. Iya, Boy. Oke, keren sekali. Ya Terus? itu untuk orang yang tidak pernah ikut sama sekali. sama sekali. Gue kan itu first time lo first berarti? time banget. Jadi Oke. gue apa yang merasa itu kayak rezeki gue banget gitu bisa ikut itu. Karena ya gue Udah belum kepengen belum banget. pernah jadi fitter, Ah. gue belum pernah ikut ada pengalaman di Ah. fashion sebelumnya ya selain kuliah Iya, ya. iya. Cuman gue dapat kesempatan itu ngerasa kayak itu bakal ngebantu gue banget karena kan kita akan mulai membangun portofolio dan Iya, benar-benar. pengen magang segala macem dan menurut gue itu sangat membantu untuk gue achieve itu sih. Ah, Gue agak I sedikit see. alhamdulillah. Nah, buat masuk sampai jadi baju nih, itu ada struggle-nya nggak lo? Buat bajunya, produksinya, atau Banget. ACC-an desainnya segitunya? Banget sih, banget. Di bagian mana? Yang pertama sih mungkin karena bagi waktu ya, karena kita juga Itu lagi sibuk nggak? lagi sibuk banget lah. Itu apa Gue sih? kan lagi ada acara kan gue ketua departemen, Ah. jadi itu bakal banyak proker. Iya, jadi iya, ya gue iya. harus memantau nih anak-anak gue kerja bener nggak nih. Gitu. Meanwhile lo harus ngebuat Iya, desain. dan gue tuh juga kuliah kita juga tugasnya nggak cuma satu Iya, dong, pasti bener-bener. banyak deadline dan gue juga ada tunasi kan, gue sebagai bendahara. Terus ya udah gue pusing bagi waktunya. Sibuk banget ya lo ya? Emang Gila. dari awal maba sampai sekarang pokoknya dia nggak bisa kalau nganggur. Iya, gue tuh Orangnya kayak nggak bisa gue bisa nganggur. stres, kayak gue stres kalau nganggur. Gue kalau di kosan doang tuh gue bisa stres aja. Contoh guys, contoh. Ada juga. Ya udah, jadi waktu struggle-nya itu bagi waktu dengan tugas dan ke tanggung jawab lain. Iya. Terus juga kan itu gue ikutnya per sequence kan, jadi satu tim itu ada 9 orang. Yang menurut gue yang paling struggle itu, yang gue struggle parah nih, karena kita 9 orang itu Beda-beda otak-otaknya. ide 9 kepala tuh harus Iya, gue iya. gabung jadi satu. Jadi satu. Nah, Iya, gue paham itu sih. susah banget menurut Iya. gue, yang harus nyatuin itu ide 9 orang jadi satu dan kita harus merealisasikan dengan cara kita sendiri. Iya. Menurut gue itu struggle parah, dan belum lagi kita harus tahap asistensi dan harus konsultasi dan revisi desain. Kadang Iya, iya. gue ngerasa menurut gue ini bagus tapi kenapa nggak di Iya, ACC iya. gitu. Tapi gue juga heran deh, kan gue kan kemarin juga ikut spotlight. Nah sama tuh gue juga dapet struggle yang kayak yang sekali jalan kan 8 orang. Iya. Terus kayak, tapi kalau di gue kita masing-masing nyerahin desain, mood board. Nah Oh. kita milih siapa yang paling oke. Tapi kalau gitu kan kita ngerasa kurang serak kayak gitu. Iya, bener. Jadi lebih better sih disatuin jadi satu. Tapi Iya. emang banyak. Kalau kita Agak susah. discuss kayak kita kan temanya kayak gini nih, terus kalian mau yang kayak gimana? Kalau misalnya kita tuh ada beberapa pilihan, kita mau memilih misalnya mau ngangkat kebaya. Kemarin kan kita ngangkat kebaya, jadi Kebaya, nama koleksinya itu Laras Asmara. Itu tuh ngangkat kebaya Indonesia, terus tapi dengan
versi yang kontemporer. Oke. Jadi kita ambil warna-warna yang berani. Jadi kayak warna-warna vibrant, warna pink, warna Betawi. Karena kita ngambilnya kebaya, kutu baru sih awalnya. Cuman kita modifikasi jadi kontemporer gitu. Itulah kenapa modern lah ya. modern gitu. Tapi yang alhamdulillahnya di situ juga pada setuju. Cuman itu agak melalui fase yang lumayan panjang untuk sampai deal untuk konsep itu. Karena kalau ngebuat desain tuh yang paling lama tuh brainstormingnya. Parah, itu sampai berminggu-minggu inspirasi segala macam tuh yang paling struggle sih menurut gue. Nah, pas gue kemarin spotlight itu gue lagi PKKMB. Terus kayak gue lagi buat desain di situ. Terus habis itu kelar PKKMB Studio 7. Jadi itu desain belum kelar, gue kayak gue ngurus desain spotlight sama Studio 7. Terus gue kayak anjir, gue itu kayak lemes yang kayak aduh kok kenapa hektik banget. Beda ya spotlight sama Studio 7 desainnya beda. Iya, beda. Kan ada juga yang dia spotlight tapi gabungnya Studio 7 dan lo dua gitu keren banget sih dia. Karena nanti pas fashion show kayak nampilin kalian sama, gue kayak nggak mau aja. Pas lo pengen yang beda. Yang beda kayak gitu guys. Buat porto juga lumayan. Iya lumayan buat porto nambah-nambah terus itu ngerasa bangga banget sih. Iya. Gue ngerasa ya lo Allah bisa karya manage, gue bisa ngejar itu. Iya kayak jadi fashion. Tapi menurut lo kenapa sih alasan lo, motivasi lo buat ikut fashion show? Motivasi gue tuh yang pastinya ya untuk experience di fashion industry. Cuman gue juga berharap ini juga bisa mewadahi gue untuk berkarya, untuk memamer karya-karya gue di apa ya, biar dikenal khalayak umum dan pelaku fashion gitu. Karena kalau misalnya kita cuman misalnya nih gue bikin karya terus karya yang tugas terus kayak gue pamerin di sosial media gue, yang lihat kan teman-teman gue gitu, teman-teman gue, orang yang stalking gue, orang yang lihat Instagram gue terus tapi kalau misalnya ya we never know right? Kayak kalau misalnya atau yang obses. Terus kalau kalau bisa gue ikut fashion show, runway kayak gitu, orang-orang yang expertise di bidang itu bisa ngeliat juga gitu. Maksudnya branding juga ya branding buat portfolio juga oke banget, dan gue berharap itu bisa membuka pintu untuk gue berkarya di bidang ini, karena gue kan bisa dibilang newbie ya, gue belum pernah ikut kayak gini sebelumnya gitu. Gue cuma kuliah doang di bidang ini, terus untuk itu gue berharap bisa buka pintu buat gue untuk berkarir di bidang ini ke depannya. Oke, kita udah ngobrolin seputar fashion, karakter, dan pengalaman kepanitiaan di bidang fashion dan non fashion. Jadi gue pengen masuk ke kehidupan perbandungan. Boleh. Kalian tuh sama mana sih? Lo sama mana sih? Gue asal Pekanbaru. Pekanbaru. Riau. Tapi kenapa ya logat lu tuh nggak ada orang Sumatera sama sekali gitu? Malah kayak orang Jakarta ya. Iya, anjir. Itu gue udah dapet statement itu dari maba sih. Gak tau kayak semua orang emang dari awal lo kayak, hah lu Pekanbaru apa sih? Iya, orang gue kira lu dari Jakarta. Hah enggak, gue Pekanbaru. Kayak jaksel banget ya. Enggak, kayak gue tuh gampang beradaptasi dengan aksen kayaknya. Jadi kayak gue dengan logat tuh gue bisa lah beradaptasi gitu. Jadi bukan sebuah masalah buat gue. Jadi ya udah agak hilang, cuman pas Pekanbaru balik lagi. Cuman kalau misalnya ngobrol sama orang-orang di sini ya gue pasti dengan logat yang seperti ini gitu. Menyesuaikan. Kalau gue Jakarta. Di Jakarta, terus sama Jakarta. Di Jakarta, tapi gue pernah kecil di Sukabumi. Tetes Sunda. Ayu nih. Bukan Ayu ya? Ayu Jawa. Ayo mah Jawa. Gelis. Jadi bisa Sunda gitu. Karena emang mama Sunda, papa Jawa, terus sehari-harinya pakai Sunda sama Indonesia gitu. Kalau Jawa nggak bisa. Indonesia banget emang Rora banget. Nah, kan kalian baru ngekos berarti di sini. Pertama kali atau gimana? Iya. Pertama kali. Tinggal di Bandung kan? keluar dari rumah gitu. Dari rumah ya. Pertama kali kayak jadi anak rantau. Iya, jadi anak rantau. Lo pernah ngerasain kaget gitu gak sih? Kayak tinggal sendiri atau kayak ada culture shock di Bandung gitu? Tapi kalau di Jakarta gue gak ngerasa culture shock, lagi ke Bandung kayak udah aja gak sih? Karena di Jakarta udah shock gitu. Karena lo di Telkom. Iya. Karena lo di Telkom. Mungkin kalau di universitas lain mungkin masih agak Bandung ya, cuman kalau Telkom kayak terkontaminasi kayaknya. Karena kontaminasi gimana? Terkontaminasi dengan anak-anak rantau. Oh iya sih. Kok gue bilangnya gak Bandung banget. Tapi ya sih kalau kayak gitu. Kita mau mikirinnya Bandung yang asri kayak Dago, Lembang gitu ya. Pas di Telkom, oh suasananya ya. suasananya iya Bojong Santos. kayak Jakarta juga ya bagian Tanjung Priok. Priok kayaknya panas banget. Iya
kayak gitu. Tapi kalau udah di kampusnya mah adem sih. Iya. Ya karena kayak taman safari semua hewan-hewan Taman ada. safari men, taman safari nggak tuh? Itu lumba-lumbanya ya Toko. Lumba-lumba. Semuanya ada coy. Apa sih lumba-lumba nggak punya? Lu di mana sih? Enggak kan kita udah punya semuanya nih. Iya, semua binatang. Ditunggu eksplorasi yang lain. Oh, Siapa gitu. tahu mau ngelihara apa lagi abis ini gitu. Iya boleh deh. Iya, ada culture shock juga. Kalau tinggal sendiri sebenarnya ada juga kayak Iya sih. apa Jadi sih mandiri kangen kan? rumah, Kangen jadi rumah. mandiri. Iya. Apa sih namanya kangen rumah tuh? Homesick. Ya, gitu. Iya. Tapi kalau Homesick. pergaulan gitu, pertemanan kayak gitu, lo ada kayak shock gitu nggak sama pergaulan di sini atau sama aja? Kayaknya sama Iya. aja sih kayak Sama aja. buat gue kalau di tapi di sini kan gue nggak ada temen yang selain cewek awalnya. Maksudnya kayak anak kria itu doang gitu. Dan comfort zone gue juga mungkin nyaman sama temen-temen yang lingkup kria di situ. Tapi sebelumnya gue di Jakarta sendiri ada temen cowok cewek juga gitu. Terus pas di sini kita tuh bisa kenal sama teman-teman selain lingkup kria tuh harus ikut organisasi lain, Iya, harus kepanitiaan. lebih aktif kepanitiaan kayak gitu Gue sih. baru buka gara-gara itu lagi yang PHKMB. Baru aja itu baru Temennya? kayak Panitia dapat acara PKM. panitia Panitia yang lain-lain PKM. gitu. Iya, dari situ juga. Bener-bener. Tapi sama aja ya? Nggak ada culture shock dan segala macam. Gue culture shock sih. Kenapa emang? Emang Karena di kan gue dari Pekanbaru ya. Sumatera ya? Sumatera Iya, kayak gue Islamic Sumatera. gitu nggak sih? Kayak strict. Iya lumayan. Oke. Jadi mindsetnya juga masih agak sedikit Islami ya Iya, daripada di sini. benar-benar. Jadi mungkin culture shock dari ini juga sih berpakaian. Jadi kalau misalnya gue di Kaget ya? kalau misalnya di sini tuh orang-orang tuh kayak bener-bener all out, stand Iya. out, bener-bener yang Iya. outstanding gitu Iya, iya. outfitnya. Sedangkan kalau gue di rumah ngerasa, apalagi gue dari Pekanbaru yang overdress parah gitu ya di ya sini? kalau gue kayak gini di Pekanbaru kayaknya lu mau kemana sih gitu, lu mau Met Gala tuh ngapain gitu Met kata Gala orang. Jadi Jadi kayak casual ya aja cocok gitu gitu. ya. Jadi ya udah biasa-biasa aja gitu. Kalau kayak misalnya nih kayak contohnya sepatu boots nih, Iya. lu pakai itu di Pekanbaru kayak lu mau kemana gitu. Iya sih. Kalau gue pakai di sini, sedangkan Iya. gue sini pakai sepatu boots tuh daily basis kayak gue Iya, pakai setiap hari bener-bener, gitu. iya Ke kampus gue pakai, terus Paham. kemanapun gue pakai gitu. Tapi kalau di sana kayaknya enggak yang bisa yang terlalu kayak gitu. Itu terus juga culture shock sama jalanannya. Jalanan kenapa? Jalan lalu lintasnya. Kalau misalnya lu Macet pernah banget. bukan. Jadi kalau misalnya lu pernah ke Pekanbaru, itu orang ini gue bukan takutnya Gue Sumatera sih, iya tapi gue sih, nggak ke kalau gue di Pekanbaru. sini itu ngerasanya orang-orang di jalan itu baik-baik banget. Iya, Baik-baik banget dan adem, nggak pernah nintilin dan nggak rusuh sama sekali. Jadi Kalau kayak mau lu- macet adem iya, gitu. lu di lampu merah nih sepanjang apapun nih, kalau ngeklakson tuh cuma 1 atau 2. Jadi Iya, kalau di Sumatera ya yang sering gue perhatiin Udah tuh kacau, belum kacau juga sih. hijau nih masih kuning loh. Tapi Jakarta juga segitunya, Cok. Tapi Bandung beda. Iya, Bandung Bandung tuh doang. baik-baik Bandung. banget. Pejalan Baik-baik. lalu lintasnya tuh kayak baik-baik banget. Kita Gue tuh udah shock biasa gitu. kali ya, Bandung macet gitu. Nggak Jadi tahu. mereka kayak udah biasa lah, ngapain juga ngeluarin energi buat mencet-mencet gitu. Tapi gue ngerasa kayak mereka sabar banget. Nggak, Sumpah, makanya- sabar banget lalu lintasnya tuh setenang itu. Bahkan kalau misalnya lu mau nyebrang nih, mereka rela berhenti buat lu nyebrang aja gitu. Iya, Ya udah nyebrang sok nyebrang, oke gitu. Kayak ramah Dia gitu. sebaik itu kayak aduh gue kadang gue sampai terharu. Tukang parkirnya juga baik. Kenapa sih? Tukang parkirnya juga baik. Terharu lu gara-gara Gue pernah, experience lu di jalanan ya? gue pernah nangis gara-gara Apa sih? sumpah ini lebay, cuman ini gue terharu gara-gara gue waktu itu kan kita biasa ya nggak punya Iya. uang cash, Iya. nggak punya uang cash, terus kayak gue bawa motor nih kan, terus kayak udah gue naik, terus tiba-tiba datang tukang parkir, bapak maaf nggak punya duit cash, iya nih nggak apa-apa, terus kayak dia bantuin gue, terus kayak dia stopin, ya Allah gue nggak bersalah kayak gue nggak punya duit ngasihin dia, cuman dia baik banget gitu Beda kayak. lagi sama di Jakarta mah di sini. Di sini sih lu dibentak bisa, Iyalah. makanya gue culture shock Jadi jadi nggak punya GoPay, nggak punya 2000. orang Bandung baik-baik. Bandung emang Ramah. tempatnya untuk kalian masa tua sih makanya kayak santai, Iya, tenang gitu. adem, Orang-orangnya adem. sih mungkin macetnya masih ya, cuman orang-orang lalu lintas itu sebaik-baik gitu. Sebaik-baik Sebaik itu. Gue pernah ngajak teman gue orang Jakarta, terus maksudnya kayak dia rusuh banget, nyelap-nyelip tin terus gue kayak, Iya. jangan tin gimana sih? Dia tin sendiri gue kayak, jangan anjir, kayak di Bandung ini pada diem doang, gak usah rusuh. Pasti lu Soalnya liatin kayak- orang kalau kayak gitu. Nah pasti orang Bandung tuh kayak pada sinis gitu sama plat B kadang-kadang. Iya, Karena pasti kayak pas sini- gue plat BM BM ini ya, bukan baru. Iya, jadi gitu guys kalau kehidupan di Bandung. Terus jadi kayaknya nggak terlalu struggle ya di Bandung, malah lebih tentram gak sih kehidupan di Bandung? Kalau gue tuh kan strict parents ya. Oke. Jadi ada jam pulangnya sebenarnya kalau di Jakarta. Kalau di Sampai Jakarta. sekarang pun
Sama, gue juga sekarang sih. pun gitu, jadi kayak sebelum jam 10 tuh harus udah di rumah, kalau enggak dikunciin nih, gue nggak boleh masuk rumah. Kalau Tapi di sini ya gue udah udah ya. Nggak pulang juga terserah Jam lu. pulang jam 4 jam 3 malam Nggak usah pulang. Nggak usah pulang juga. nginep Ya juga udah. bisa, Nyariin gitu. Iya, dan ternyata orang tua gue juga nggak nanyain juga sih. Iya. Tapi Maksudnya dia lumayan sih, gue iya, nanya iya. bokap gue Oh, mungkin kalau gue mungkin dia udah ngasih kepercayaan Iya. ke diri gue sendiri, kayak maksudnya bisa tanggung jawab karena udah gede juga kan. Kalau udah di sini mungkin udah dibebasin gitu, Iya, jadi terserah karena- kita. iya. Kalau di Jakarta mereka Masih- sebagai orang tua masih ngawasin kita gitu kan. Yang penting kayak di depan mata mereka ya pasti ngawasin gitu. jaga-jaga image aja lah pokoknya. Kayak gitu. Oke, jadi udah kelar ya sesi kita ngobrol-ngobrol tentang fashion, tentang gimana sih cara nemuin karakter di dalam diri kalian masing-masing, gimana juga struggle kalau pengen ikut fashion show, terus pengalaman ikut kepanitiaan di luar FIK tuh ada manfaatnya banget ya ternyata. Kita masuk sesi games kali ya. Iya. Kan udah. Maksud gue sih games ya. Gitu. Jadi games ya kali ini namanya drip or drop. Jadi gue bakal nyebutin outfit dan kalian kalau misalkan setuju, oke sih kalau pakai ini kalian angkat yang bagian drip. Kalau kalian gak setuju, angkat yang drop. Oke? Boleh kita mulai? Bareng berarti. Iya, Bareng-bareng. set. Iya. Oke, drip or drop wearing all black outfit. Drip. Drip. Kenapa Of tuh? course. Kenapa? Of course. Lu Karena- Black Mamba. Iya karena Oke. black itu lifesaver aja, kayak kalau Iya, misalnya lu bener pakai sih. black, kalau misalnya walaupun outfit lu biasa aja, Iya. kalau pakai black itu jadinya kayak keren banget. Tapi menurut gua kalau all black doang kayak B aja. Tapi Iya. harus banget dibus dengan aksesoris. Lu lihat kayak aksesoris dan sepatu boot. sepatu boots. itu udah fix combo Tuh, yang combo. oke Best gitu combo. kayak kalau lu dan buat formal enggak juga kayak ya udah gua ngerasa comfy aja. Iya, bener. Dan menurut gua aksesoris tuh sangat membantu. Sangat membantu. sangat bagus banget. Jadi Iya. Itu kan sebagai aksen kita Iya, juga gitu, jadi- mempercantik sebenarnya, mempercantik Iya. penampilan tambahan. yang jualan Setuju, jangan setuju. lupa apa beli Style Devotion. Iya itu dia, dicek ya Instagramnya. Oke, next ya, layering outfit drip or drop. Oke, kenapa tuh? Kan orang ngeliat kayak apaan sih lo layering? Layering. Emang nggak panas apa? Kayak gitu. Kalau misalnya styling sebenarnya kalau misalnya kita nyaman nih mau panas juga, tapi kalau misalnya kita suka dengan styling kita, Iya. jadi kayak kita nyaman Pede dan aja. pede aja gitu, membuat kita lebih stand out dan Iya, lebih iya. confident Iya. ourselves gitu kan, kayak gitu. Gua Dan kalau layering juga keren sih menurut gue, Iya. kayak apa ya, eclectic gitu jadinya, Iya, bisa iya. mencampurkan layer-layer Iya. styling baju-baju lain gitu. Kalau gue menurut gue kalau misalnya layering tuh lu bisa bikin baju yang sebenarnya biasa aja tuh jadi oke, pakai stand out, even jadi pakai cuma outstanding. satu slayer kayak gini atau pakai shawl dan Tapi segala kalau macam. layering tuh jadinya Heeh. kayak keren gitu, ada Iya, aksennya, terus iya, ada bener-bener. ada apa ya? Variasi. Ada variasi kayak gitu. Jadi Iya. kayak lebih keren aja. Wajib kan kalau misalnya lu layering kan lu bisa beli basic outfit yang Heeh. lu sebenarnya pakai itu doang tuh bisa. Cuman kalau lu mix and match tuh bakal jadi Ditambah-tambah keren lagi gitu. bakal makin stand out gitu. Iya. Menurut gue sih kalau pakai layering tuh kayak orang lu nggak gerah apa lo enggak kalau buat fashion tuh enggak, kalau buat kita pede nggak ada kata gerah, Iya, nggak ada bener. kata ribet, yang penting Bener. kita pede men, kita nyaman Iya, gitu. mau orang bilang apapun buat fashion itu kalau mereka nggak ngerti juga Iya, susah ya buat udah ngejelasinnya. kayak Iya. apa sih lo, gitulah pokoknya guys, pokoknya seru deh. Ini gue gitu. Next, maxi dress with sneakers, drip or drop? Maxi dress Kalau sneakers, with sneakers. Iya, Drip. drop. Ini ada drip ada drop nih, kenapa? Kalau buat gue dress ya. Mm-mm. With sneakers, sebenarnya sneakers kan bisa di mix and match sama outfit yang casual. Tergantung sih atau- sneakersnya Iya, apa nggak sih? sneakersnya apa ya? Iya sih, tergantung. Tapi menurut gue Yang oke apa tuh sneakers kira-kira? Yang kayak gimana? Yang oke. Air Force. Samba. Samba. Iya, tapi Converse juga bisa. Biasanya Oh, gue iya, kadang pakai dress tapi juga pakai Converse gitu. Ah. Tapi dressnya enggak yang kayak dress nikah, Yang- iya, gaun, yang enggak, iya, masih iya. yang casual Polos, dress, casual, maksimalis iya, iya. kayak gitu. Terus
Atasannya mungkin ditambahin yang lebih casual biar ngedukung si sepatu. Kayak blazer misal kayak gitu. Kalau lo Kalau kenapa gua drop? ini sih sebenarnya Atau tergantung anti sneaker? Enggak, gue tergantung mix and match-nya kayak gimana. Sama juga tergantung sneakersnya. Karena gue tim boots keras banget, jadi gue kayak lebih prefer pakai boots maxi dress sama boots gitu daripada sama sneakers. Tapi lo nggak capek apa? Sakit gitu? Sumpah, sneaker, gue kan punya 2 boots, itu dua-duanya nyaman, nggak pernah lecet sama sekali. Mereka spill lo? Ini Pull and Bear. Satu lagi tuh apa sih itu lokal brand, gue lupa namanya. Tapi satu lagi tuh, ya gue kan punya 2, satu yang biasa. Kayaknya Bandung, satu yang biasa yang gak glossy, satu yang agak chunky terus agak platform yang tinggi gitu. Nah itu yang Pull and Bear, cuman dua-duanya tuh bener-bener comfy. Jadi orang-orang tuh kayak, kok lu gak capek apa, lu gak lecet apa? Gak sama sekali, makanya gue nyaman gitu. I see, ya. Udah nyaman. Next, denim on denim looks, drip or drop? All denim gitu. Drip, Denim. Iya, all denim. drop. Kenapa? Kalau gue sih karena gue pecinta denim ya, sebenarnya gue suka banget denim. Tapi gue nggak yang selalu pakai juga karena gue kan sukanya yang kayak versatile gitu. Iya. Jadi gue Klasik apa ya, suka pengamat aja gitu. Gue suka sih kalau misalnya denim on denim, tapi kalau denimnya warnanya mirip. Jadi kayak satu Iya, tone gitu. iya, Tapi kalau misalnya denimnya yang satu abu, Gelap, yang yang satu satu biru tuh kayak beda, ya. itu Iya. is big no sih. Iya, Tapi iya, kalau beda. misalnya masih bisa di Kayak mix and lebay match, banget gitu ya sih. gue masih oke gitu. Masih Kalau lo? Atau lo kurang yang suka yang santai street gitu ya? yes. Street. Atau lu street kalau bawahan denim suka sih. Kalau Oke. apa jeans kan. Iya. Celana jeans gue suka banget. Tapi Kalau denim on denim? di lu kayak denim on denim gitu kayak gue kurang gitu deh mungkin. Terlalu 90s gitu. Iya. Apa terlalu gerah? Terlalu street style gitu. Iya, nggak cocok sama Iya, dia. jauh banget ya. Itu, iya. Gua Tapi lumayan. gue suka aja tergantung orang, misal cowok-cowok kayaknya bisa deh pakai Iya. kayak gitu. Kalau cowok-cowok, kalau buat gue mungkin kurang cocok dan gue juga belum pernah denim on denim sebenarnya kayak gitu. Iya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Next, casual looks with chunky boots. Drip Of or drop? course. Of course. Si paling boots di sini. Iya. Of course. Kita pakai boots sih kesini. Semua Iya sih. occasion itu kita pakai Iya. boots. Iya. Mau pakai kebaya, mau Iya. pakai baju formal, Iya, mau lu casual, kalau semuanya apa pakai ya, kalau lu polos-polos nih kayak ini lu tambahin boots aja tuh. itu udah auto ngece. Iya, udah. Apalagi Dijual bootsnya standing. lu ganti-ganti aja tuh apa namanya? Si Tali, talinya itu udah stand out menurut gua. tambahin aksesoris Atau pita baru. atau apa Iya, sekarang-sekarang kroket, kan yang kroket gitu. Iya. Itu udah oke banget ya guys Banget gitu. sebenarnya boots tuh. Iya. Next ya, wearing sunglasses indoor. Indoor, why not? Why not? Why not ya? Iya. Why not? Ya sunglasses hitam atau yang Warna chic, apa gitu? warna Uh-uh. apapun itu itu Yep. kan menambah kesan manis di styling Oke. kita juga kan, dan cool juga. Keren. Jadi gak apa-apa walaupun malam-malam lu lagi dinner terus kayak sengaja pakai itu aja buat foto, oke. Iya, oke aja sih menurut gue. Sebenarnya tergantung sih. orangnya. Iya. Sebenarnya lu Orang, iya. ngelihat fungsi atau ngelihat Estetika. estetika. I Iya, see. benar-benar. Ya kalau fashion rata-rata estetika jadi kayak Ya udah. orang komen bodo amat, Iya, yang penting udah, gue pede gue men, yang penting gue stand out Iya, gitu. benar. Next, wearing thrift and second second clothes. Of course. Ini orang nih kayak Gue apa tuh? yes. Parah ya, parah. Parah. Iya. Gue sering banget ngelihat SG kalian tuh kayak sering banget ke Gede Bage, nyari-nyari Pasar gitu. baru, Ah, pasar Senen. karena vintage, Vintage, ya. banget ya sukanya. Karena kalau misalnya kita thrift itu kita menemukan kayak harta karun. Harta yang lu karun. nggak lu punya nih, orang lain tuh nggak bisa punya Iya. gitu kan. Setuju sih. Jadi kayak gue doang gitu. Iya. Jadi Yang kalau misalnya brand H&M juga dan sih. segala macam kan, ini samaan paling banget gak sih kalau sama gitu kan. Di thrift juga sebenarnya ada branded juga kan. Iya. Kalau misalkan ada kayak Kita nyarinya bener nyari, gitu dan iya. sabar sih harus sabar. Terus juga thrift itu kayak one of a kind gitu, nggak sama kayak yang misal di Shopee yang mass product. Iya. Misal nih gue beli yang baju kayak kotak-kotak catur, yang lain juga ada yang gitu. bete banget kenapa harus kotak-kotak catur sih? Kalau buat gue nggak mau yang sama-sama yang lain. Gitu. Ah. Jujur ini outfit gue itu thrift. Iya. Ini thrift. Oh my god, tapi lu lihat bisa Keren ini. Jadi jangan Bisa styling, jangan minder ya. lah kalau misalkan cuma barang thrift lah. Iya. Why not? Gila Why semua not? kalau kita bisa stylingin ke diri kita Iya. juga bakalan cocok, nggak kayak yang lusuh atau gimana. Iya, Penting itu guys. mandi aja. Enggak harus mandi juga.
dicuci pastilah. Dulu thriftnya ya. Oke, next, vintage band t-shirt and ripped jeans. Drop. Oh, anti skena gitu ya, men? Anti skena. Kayaknya gue setengah deh. Oh, setengah. Kenapa tuh? Iya Setengah tuh? sih, gue juga Iya, sih. Maksud enggak sih, tapi gue no. Tapi kayak No. Big aku no. big no, Oh, big apa no. tadi yang ripped jeans ya? Iya. Kalau ripped Gue jeans. big no, sorry. Ini kayaknya Ripped waktu jeans gue sama- waktu SMP. deh. Atau atasnya kaos gue band SMP. gitu, men. Big no, sorry banget. Gandung banget skena. Kenapa sih? Aduh, nggak sih. kita Oh, mungkin sih. enggak Enggak di yang cewek skena. kali. Enggak. Iya, Tapi tapi kalau cowok pasti- juga lu kurang. Kalau gue ngeliat cowok kayak gitu, too much nggak sih bro? Sorry boyfriend, cuman gue juga cowok gue suka pakai ripped jeans. Sorry boyfriend. Sorry banget, cuman gue kurang aja. oke, Gitu. Kalau oke. too much ya kan ada yang ripped jeans sampai lebay banget gitu. iya. Tapi kalau yang tipis-tipis itu masih oke. Iya, tergantung mereka stylenya nggak yang lebay atau gimana. iya, Tapi iya. kalau ada yang Atau- cocok aja sih sebenarnya. Asal nggak usah Yang tambahin skena-skena rantai-rantai itu, gitu. Iya. Itu juga kenapa dipanggil skena-skena gitu sih? Sebenarnya Oh iya, enggak, orang-orang gue kayak tidak padahal ada yang bagus aja gitu. I Maksudnya see. bagus. Next gitu. ya. Cuma di gue nggak cocok. Berarti drop guys. Iya. Next, socks with sandals. Socks. Jadi kita pakai sandal terus pakai kaos kaki. Drip or drop? Drop. Tapi Kenapa fun fact, gue sering gitu sih. Sama, gue juga. Kalau keluar Satu lagi, kan? tapi bukan buat Tapi fashion. bukan buat fashion, Buat iya. fungsi. Tapi kan kalau misalkan lo sering itu pakai Adidas, apa ya, sandal Adidas? Iya, Yang- sama Mary Jane shoes. Iya yang kayak gitu-gitu. Contour heels. Itu kan Mary bukan Jane shoes itu kan pakai socks. Oh, Kalau iya. itu kalau sandal enggak. Enggak. Oh, Kalau Kan sandal biasanya kalau kaos kaki kan pada yang pakai Mary Jane shoes yang sekarang itu loh. jadi Kalau sandal Enggak. kalau buat Buat fashion. enggak Tapi ya. kalau Buat fungsi ya. itu ya. terakhir guys, terakhir. Make tank top dijadiin luaran. Drip or drop? Sorry banget. Oke, sorry banget. Ini banyak banget kan Fik, di Tapi ini TikTok tank top juga. itu bener-bener bukan tank top ya. Tank top kan banyak Iya, ya iya, jenisnya iya. yang kayak misalnya iya. di H&M gitu. Tapi kan. bener sih, cocok sih. Kalau dia kan gak hijaban, Iya, jadi kalau- masih oke. Kalau Iya, gue iya, yang tiba-tiba pakai kutangan di luar kayak, Kak, bro lu ngapain? iya. Tapi no judge guys. No Tapi judge, kalau ya. kalian nyaman, tapi untuk Iya. menurut kita gitu. Kalau Iya, Manda, it's a no, it's sorry. a no for Manda. Biasanya gue dalamnya kaos, jadi kayak luarnya tank top. Wah itu kayak gitu ya jadinya. Tapi dia cocok. Iya. Atau I enggak see. meja gitu. I see. Oke, sesi gamesnya sudah kelar. Yeay. Ya, udah gak kerasa anjir, udah sejam lebih kita ngobrol sama Amanda sama Aurora seputar fashion. Nah, kalian banyak gak nemu informasi jadinya? Banyak. Gimana nih menurut kalian? Jadi banyak ya guys insight yang bisa kalian ambil dari sini, yang bisa juga menjadi inspirasi kalian, misalnya nih mama bamba atau ada tingkat kayak ini jadi fashion icon aku banget nih kakak ini kayak gitu. Karena kalian berdua, Aurora dan Manda, udah nyempetin waktu nih buat datang ke podcast kita ngobrol-ngobrol. Kita punya merch lucu-lucuan gitu buat kalian. Coba tangan-tangan cantik. Nah, ini aksesoris buat satu dan satu. BBS juga nggak berhenti sampai saat ini. Jadi kalian stay tune terus, jangan lupa like, comment, and subscribe karena ke depan kita bakal upload lagi. See you guys.